Ada seseorang yang berpikir, tapi kan amal soleh itu berat Ustaz. Harus luangin waktu sholat, harus uduk dulu, tutup aurat, hadap kiblat. Ada syarat-syarat sholatnya ya, gerakannya, bacaannya, segala macam gitu. Ibu harus paham bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa saja itu juga ada upayanya. Ya, ibu tadi keluar ke sini misalnya, apa naik kendaraan umum, ada yang naik motor, ada yang naik mobil misalnya, melalui cuaca yang panas, upaya sedikit macet misalnya, mencari alamat dan seterusnya. Duduk di sini mungkin sedikit gerah. Tapi apa ibu pikir orang-orang yang sedang di saat ini kumpul sama teman-temannya yang maksiat, terus mereka tidak lakukan upaya yang sama? Mereka kan keluar juga, mereka lalu sama, mereka duduk, cuma bedanya kita dengarin yang baik, mereka dengarin yang buruk, gosipin tentang tata cara zina, tata cara menipu, begitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sedang melakukan perbuatan kan gitu. Jangan sampai kita menganggap mereka itu tidak capek. Enggak, mereka capek. Ibu kira orang kalau berzina itu tidak capek? Capek mereka. Mereka harus atur satu strategi bagaimana menundukkan lawan jenisnya supaya bisa tergoda, kemudian sampai keluar janjian apa segala macam sampai zina, kan gitu. Tapi itu upayanya susah dan mereka ketakutan, pasti ketakutan. Orang janjian di hotel ketakutan, jalan sama-sama mau gandengan aja ketakutan. Nanti kalau orang lihat bagaimana, itu ada perasaan itu kan. Sama pada saat mereka melakukan biologis juga itu jadi masalah itu. Kualitas sperma dan sel telur berpengaruh sekali pada ketentraman jiwa. Secara medis pun terbukti begitu ya. Orang disuruh tenang, pikirannya tenang, hatinya, suasananya nyaman gitu ya. Baru orang sama-sama mempertemukan bibit manusia nih, sperma dan sel telur, ada doanya. Kalau dalam Islam masalah pernikahan itu kan nikmat gitu ya. Tapi orang kalau zina itu beda, dia ketakutan. Jadi berpengaruh juga nanti pada kualitas bayi yang akan lahir dari perzinahan itu. Belum lagi kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir gak jelas statusnya. No, Islam datang kasih solusi kok, nikah. Nikah setiap saat, tidak perlu rayuan khusus. Oke lah orang merayu pasangannya, tapi tidak berlebihan seperti itu. Gak ada strategi khusus. Suami mau gauli istrinya, saya mau pulang sekarang ya, kita biologis. Sederhana sekali. Semua orang tahu dia masuk rumah, masuk kamar, selesai. Malam pertama pun orang semua tahu kalau mereka akan biologis. Gak ada yang jadi beban tuh. Nikmat aja, mereka keluar mandi kah, apa tidak ada masalah. Nabi SAW pernah, Bapak Ibu sekalian merenungi riwayat ini, beliau jalan di jalan, lalu ada terlintas wanita, bukan kita bilang Nabi terpengaruh, enggak. Tapi Nabi ingin menyampaikan sebuah konsep agama gitu ya. Kemudian para sahabat ikut bersama Nabi SAW ke rumah beliau. Beliau datang ke salah satu istrinya, lalu biologis. Nabi sengaja biologis, beliau keluar rambutnya basah habis mandi junub. Lalu beliau menyampaikan sebagai bukti kalau beliau biologis dengan pasangannya, beliau mengatakan kalau seseorang di antara kalian melihat lawan jenisnya di luar yang mempengaruhi syahwatnya, kembali pada pasangannya karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ujung-ujungnya kemaluannya sama saja. Apa yang mau dicari gitu ya? Sehingga kita mau buka pintu ini untuk apa? Kan ini cuma perbedaan casing doang kan, tinggi, pendek, putih, gemuk, kurus, casing doang. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Laki-laki begitu, kemudian perempuan sama juga begitu. Sama saja. Jadi Nabi SAW ingatkan sebuah konsep, lalu kenapa harus yang haram, kenapa enggak halal? Kembali aja di rumah, mau lakukan berapa kali enggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau kalian letakkan pada yang haram, dapat dosa enggak? Maka para sahabat terdiam, tapi mereka sudah tahu dosa zina besar. Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal, maka pasti aja itu ada pahalanya. Besarnya itu seperti besarnya dosa zina itu, tapi ini besarnya kadar pahala gitu. Jadi jangan pikir orang mau berzina itu enak-enak saja, enggak. Orang kalau kita malam hari sholat, bangun tahajud, ya ini contoh yang lain. Kita kan ngantuk kadang-kadang, tapi bangun, kita wudhu, kita sholat karena ingin mengejar pahalanya, ingin supaya doa kita mustajab. Apa ibu pikir orang yang ke diskotik di saat itu atau karaoke itu tidak capek? Capek mereka. Cuma syaitan hiasi seakan-akan enak, telinganya sakit dengerin musik besar-besar, goyang kepalanya, goyang badannya. Waktu itu secara medis harusnya istirahat kan gitu, malah. Terus ibu kira mereka tidak tersiksa itu sebenarnya. Susah mereka gitu. Ya. Jadi jangan pikir orang buat dosa itu kemudian nikmat. Enggak, sebenarnya susah mereka itu. Orang mau mencuri. Susah ngatur strategi mencuri. Bagaimana kalau ketahuan. Kalau ambil disembunyikan. Dia ketakutan. Saya diambil uang 100 ribu nih. Setiap kali dia dengar angka 100 ribu dia ketakutan sendiri. Karena sudah pernah ambil. Terus kenapa nggak kerja? Halal banyak pintunya. Kan gitu. Contohnya. Jadi sebenarnya orang juga membuka
pintu-pintu maksiat itu tidak ada manfaat buat mereka. Semua diikuti dengan ketakutan, kekhawatiran. Kenapa kita masukkan hidup kita ke sesuatu yang buruk itu? Untuk apa? Untuk apa? Upayanya tidak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Yang hanya menyusahkan hidup mereka. Ya. Di mana ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini, ya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang pendeta. Terus Umar panggil pendeta itu, datang orangnya. Begitu dekat Umar nangis. Lihat orang itu nangis karena pendeta ini rupanya dia jadi tokoh dalam agama Nasrani, dia mendakwakan kalau Allah punya anak, Isa adalah Tuhan, segala macam. Dia dakwakan dan dia menghabiskan waktu untuk itu. Dia luangin waktu untuk itu, dia berjuang, dia pergi jauh, dia dakwahi orang gitu. Tapi ini sia-sia. Allah nggak punya anak. Pemahaman yang keliru. Umar menangis. Lalu pendeta itu bertanya, apa yang membuat anda menangis wahai Amir Mu'minin melihat saya? Lalu sambil berheran gitu. Lalu Umar mengatakan, ya, saya pada saat melihatmu tiba-tiba mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah fadzaka alladhi abkani, yang artinya aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan dosa kesesatan ini mereka bekerja keras lagi kepayahan. Orang yang mau berzina tadi itu payah, susah. Orang mau mencuri payah, terus strategi. Orang mau menipu susah. Orang sesat pun meyakini ada Tuhan selain Allah, ada Allah punya anak, ini salah gitu. Maka Allah mengatakan amilatun nasibah. Mereka itu para pelanggar-pelanggar itu yang tidak patuh kepada syariat Allah. Mereka bekerja keras, lagi kepayahan, dan ujung-ujungnya tasla naran hamiyah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Jadi tidak ada manfaatnya. Lalu untuk apa gitu kita melakukan pintu-pintu dosa itu? Ikrimah berkata dan As-Su'di rahimahumullah tentang ayat ini, yang dimaksud dengan amilatun nasibah, mereka melakukan dengan jerih payah kesusahan itu adalah bil ma'asi, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Susah payah mereka lakukan itu. Bukan gampang itu. Tadi orang ke diskotik, orang ke karaoke, capek, nah nyanyi-nyanyi sampai tenggorokannya sakit. Kenapa nggak ngaji gitu kan? Contoh. Jadi capek, bukan tidak capek itu. Kalau dia anggap itu hiburan, itu dari syaitan yang menghiasi dia. Orang beriman yang faham, dia tidak akan itu, dia akan pergi ke ngaji daripada dia teriak-teriak nyanyi karaoke. Lebih baik dia baca Quran, kan baca buku, kan gitu. Sama-sama kan. Tapi ini baik, itu tidak baik, nah gitu. Belum lagi ini tempat karaoke, diskotik, sahabatnya apa? Teman-temannya nyanyi itu akan dekat sekali dengan minuman keras, perempuan tidak benar. Itu sudah sahabat dekatnya itu. Seperti di masjid begini lebih dekat kepada buku, ya, ilmu, gitu kan, teman-teman baik. Begitu memang paketnya. Pilih yang mana ini? Mau ini atau mau ini? Dan harus kita tentukan. Allah tidak akan turunkan tangan dari langit menarik ibu untuk harus kamu jadi orang soleh-soleh. Enggak. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, tinggal ditentukan. Tidak ada pertanggungjawabannya sendiri. Ini masalah besar. Lalu dikatakan, dan juga setelah dia susah payah dalam maksiat, finnari bil adabi wal aglal. Setelah itu di akhirat masuk ke neraka lagi yang azabnya sangat pedih. Jadi untuk apa gitu? Nah itu poinnya. Ini termasuk poin yang harus kita sadari teman-teman sekalian. Jadi jangan berpikir orang buat masa itu lalu tidak luangkan waktu, tidak susah-susah. Ada orang begadang karena nonton film misalnya, capek matanya. Secara medis bermasalah ini. Kenapa dia nggak tidur saja? Kan gitu. Dan kalau ada teman-teman yang ajak ibu misalnya, ayo kita ke sini. Kalau ibu nolak kenapa? Kalau ibu nolak tidak buat dosa kenapa? Masalahnya mata kita copot? Enggak kan? Kaki kita pincang? Enggak. Maaf ya saya enggak mau, saya enggak bisa, itu haram. Oh kamu so alim, enggak apa-apa. Saya baru tahu, daripada nanti saya mati di akhirat, kemudian saya nanti enggak bisa selamat. Apalagi kalau ada teman yang buruk karena saya yang tanggung dosanya. Enggak. Itu enggak bohong, itu bohong. Ya. Makanya Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain itu. Maksudnya tidak mungkin dia bilang kalau kau zina saya yang tanggung deh dosanya, enggak apa-apa kamu zina. Enggak. Ya, dia dapat dosa, teman yang zina dapat dosa, itu benar. Tapi kalau orang buat dosa dia bilang saya tanggung, saya aja, enggak apa-apa kamu mencuri saya yang tanggung, enggak bisa itu. Enggak ada dalam Islam, itu enggak benar. Kalau perlu bahasakan ke dia yang tadi kita sudah ajarkan.
nanti kalau saya meninggal, kira-kira kamu masuk ke liang lahat sama saya enggak? Temani saya, nanti kau bilang sama malaikat, enggak, saya akan tanggung jawab. Tapi jangan keluar dari kuburan ya. Enggak bakal mau dia. Paling jauh kamu di atas liang lahat, habis itu kamu tinggalkan saya. Kan gitu. Ini harus hati-hati sekali. Nah, satu sisi sebagai penutup ya, Allah Azza wa Jalla itu akan menilai lebih besar balasannya di saat kita berupaya, ada juhud, ada upaya lebih besar dalam beribadah kepada Allah. Allah suka sekali. Ini coba bagi contoh saja. Nanti tidak lama lagi haji. Kalau ada yang sini pergi haji, ya insya Allah bisa mudah-mudahan mabrur. Yang belum, insya Allah Allah mudahkan satu waktu. Ya. Di antara kemuliaan haji adalah hadirnya orang di Arafah. Ibu tahu di Arafah itu puncaknya haji. Itu hanya berkumpul sebelum duhur. Nanti sholat duhur asar di jamak. Gabung duhur sama asar, dikasar, dipangkas dua-dua rakaat, ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Itu sih. Duhur asar, jamak, kasar, takdim di waktu duhur. Salat ringan sekali kan? 2 rakaat, 2 rakaat. Salat berjamaah. Habis itu berdoa saja, berzikir dari mulai duhur sampai terbenam matahari. Ini saja nih. Waktu ini saja. Apa kata ya Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatu ashiyata arafa bi ahli arafa. Allah benar-benar akan membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikat yang hadir di Arafah itu. Ifayaqul, coba lihat mereka ini hamba-hambaku. Unduru ila ibadi atawni syu'than gubra. Mereka datang kepadaku dalam kondisi rambutnya berantakan, penuh dengan debu. Karena kan orang panas, walaupun nanti kita di kemah itu ada AC. Tapi orang duduk di kemah, ada AC pun tetap aja kalau kita keluar sedikit panas. Apalagi tahun ini udaranya cukup panas gitu kan. Tapi yang jelas, kata Nabi SAW, Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis ini, ketahuilah wahai hamba-hambaku, kalau seandainya, dengan sedikit usaha ini, hanya duduk dari duhur sampai maghrib doang. Itu saja. Zikir, berdoa itu saja. Doa berzikir. Nabi SAW itu di Arafah, kalau habis asar, terutama habis asar, beliau keluar dari kemahnya, beliau berdoa, mengangkat tangannya ke langit sampai putih ketiaknya kelihatan. Tidak turunkan sampai azan maghrib. Jadi kita cuma luangin berapa jam itu? Antara duhur sampai ke maghrib saja. Duhur, asar, maghrib gitu ya. Anggap 5-6 jam, 7 jam misalnya kita luangin waktu. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, wahai hamba-hambaku seluruh ahli Arafah, kalau dosa kalian sebanyak ya butiran pasir di muka bumi, sebanyak tetesan air hujan, ya, atau sebanyak buih di lautan, aku sudah maafkan. Pulanglah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah bersih dari Arafah itu. Cuma dari duhur sampai maghrib. Ya. Cuma berzikir dan berdoa saja. Boleh makan, boleh minum, boleh istirahat sejenak. Tapi yang jelas kita luangkan waktu untuk ibadah sedikit saja. Dengan upaya itu, memang kita keluarin biaya, kita keluarin energi, tapi balasannya luar biasa. Ya. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, pulanglah, bubarlah dari Arafain dalam kondisi dosa kalian sudah dimaafkan, dan siapa saja yang kalian mohonkan ampun untuk mereka. Jadi kalau ada teman mau haji bilang, tolong doain saya di Arafah, itu minta doain. Itu luar biasa karena doa mereka mustajab. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, para mujahidin, orang-orang yang jihad, para orang yang haji dan orang umroh adalah delegasi Allah, tamunya Allah. Ya. Mereka diundang maka mereka datang dan akhirnya mereka berdoa diijabah doanya. Itu mustajab doa itu. Itu luar biasa. Jadi sedikit upaya, balasannya luar biasa besarnya. Allah menilai itu. Ya. Orang yang mati syahid misalnya di medan perang atau orang pergi berperang ya. Seperti teman-teman kita Palestina sekarang, dia misal ribat itu kayak mengikat diri di medan perang ya, itu luar biasa. Kata Nabi SAW, ribat sehari saja di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Luangin waktu 1 hari untuk Allah dan Rasulnya, membela agama Islam, berjaga-jaga kalau musuh nyerang, walaupun tidak diserang, tapi kita berjaga-jaga. Kayak teman-teman kita di Palestina berjaga-jaga setiap saat bisa diserang gitu kan. Kayak kita dulu waktu dijajah sama Belanda, Jepang juga sama. Itu 1 hari saja, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nanti kalau kita di akhirat dikasih balasannya, lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Dan kata Nabi SAW, kalau dia mati dalam keadaan dia ribat, bukan dibunuh musuh, ajalnya datang, lagi berjaga-jaga, maka dialirkan semua pahala amal yang pernah dia kerjakan. Kayak misalnya selama hidup dia sholat, dia puasa, dia hadir majelis ilmu, itu semua tetap berjalan seperti dia hidup, padahal dia sudah meninggal. Ribatnya saja
Baru berjaga-jaga sedikit upaya, Allah kasih balasan yang besar sekali. Kan gitu. Begitu juga dengan orang yang ikut berperangnya. Orang yang ikut berperang itu kata Nabi SAW, orang yang hadir di medan perang, ukuran 2 perahan susu unta. Susu unta kalau diperah sekali, perah yang kedua kan hitungannya detik tuh. Kan orang perah agak cepat ya. Yang pertama yang kedua. Itu cuma dia hadir di medan perang, ukuran perahan susu dari 1 ke 2, itu sudah cukup Allah wajibkan baginya surga. 2 telapak kaki yang tersentuh medan perang tidak akan pernah disentuh api neraka. Kan gitu. Mata kata Nabi SAW, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena Allah, dia renungi tentang surga, tentang neraka, dia takut dosanya, dia nangis, itu tidak disentuh api neraka. Dan mata yang begadang karena berjaga-jaga di medan perang. Itu luar biasa. Dalam sebuah riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah lagi di tempat ribat, berjaga-jaga, ada musuh, gitu. Rupanya karena mereka agak di tempat terbuka. Kemudian kaum musuh mulai datang, kaum muslimin meminggir, menyelamatkan diri dulu untuk mengatur strategi. Tapi Abu Hurairah tetap diam di tempat. Ada orang penasaran, Abu Hurairah itu ulamanya sahabat. Gitu. Ditanya, kenapa anda diam di sini? Kata Abu Hurairah, saya telah mendengarkan sabda Nabi SAW, sesaat saja di medan perang, sesaat, hitungan detik, kemudian pergi. Itu lebih baik daripada Lailatul Qadar, mengerjakan sholat malam di Lailatul Qadar di depannya Hajar Aswad. Keutamanya luar biasa. Kita upaya sedikit tapi Allah berikan balasan, dan makin besar upaya kita maka makin besar kesempatan kita mendapatkan pahala. Itu luar biasa gitu. Jadi orang-orang yang menuju ke surga memang ada upayanya, sebagaimana orang menuju ke neraka juga ada upayanya. Tapi rugi orang yang gunakan tenaganya, energinya, waktunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak gunakan untuk ketaatan saja? Sama semua ya, duduk majelis ilmu begini, apa tadi sudah kita ceritakan, orang berzina sama orang biologis yang halal. Semua punya upaya. Tapi yang itu ke neraka, yang ini ke surga. Lalu untuk apa kita luangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Enggak ada manfaatnya. Dan kita bersabar teman-teman. Di saat ada bisikan bersabar, karena memang surga diberikan bagi orang yang bersabar. Dan sabar kata ulama dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kayak ibu duduk begini dengarin pengajian, butuh sabar. Duduk dengar, mungkin cuaca mungkin haus. Ya. Tadi salah satu peraturan nggak boleh makan minum ya. Takutnya nanti kalau makan minum ngantuk. Ya. Jadi contohnya nanti kalau selesai ya, kita butuh sabar dalam ketaatan. Bangun malam kita masih ngantuk, sabar. Kita lagi butuh uang, tapi ada orang lain butuh, kita sedekah, butuh sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Siapa di antara kita, Bu, yang tidak punya peluang berzina, yang tidak peluang untuk menipu, yang tidak peluang untuk gosip, untuk fitnah, untuk membunuh, untuk memukul? Semua punya peluang kan? Bisa lakukan. Tapi di saat bisikannya datang, sabar, tolak. Jangan iyakan. Sabar. Yang ketiga, sabar atas ujian harian. Sakit, gangguan orang. Nah, banyak orang faham sabar itu cuma yang ketiga ini. Padahal sebenarnya sabar itu ada 3. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar atas ujian harian. Apa Allah bilang tentang ahli surga? Dengarkan itu ya. Dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 75. Ya. Allah menyebutkan itu, surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka ini masuk surga diberi balasan dengan tempat yang tinggi dan indah di surga atas kesabaran mereka. Sabar mau melakukan ketaatan, sabar meninggalkan godaan maksiat, sabar atas ujian yang datang harian. Sabar, yakin semua itu ada pahalanya. Orang itu gosipin saya, Ustaz, biarin aja. Sumber pahala. Gak usah balas, kalau kita balas dia dosa, kita dosa. Biarin aja, yang penting kita jangan masalah sama orang. Kalau orang lain masalah sama kita, tidak ada masalah. Nabi SAW aja dibenci oleh orang munafik, orang kafir. Beliau sabar. Kemudian dikatakan, saya ulangi ya, Allah mengatakan mereka itu akan diberikan balasan ahli surga ini dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam yang mulia. Gitu. Begitu juga dalam surah Al-Insan ayat 12 sampai ayat 13 ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Al-Insan ayat 12 sampai 13, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira
Dan dia Allah memberi balasan kepada mereka ahli surga karena kesabaran mereka. Berupa surga dan pakaian-pakaian sutra. Di sana di surga mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan mereka. Di sana mereka tidak melihat teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waktu ditanya tentang cuaca di surga itu tidak ada lagi malam. Orang semuanya menikmati waktunya. Kata beliau, apakah kalian melihat matahari di awal terbit tidak terik, ya, tapi terang? Nah, seperti itulah kurang lebih gambaran di surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum atau anhuma. Kemudian juga surah Al-Mu'minun, ya, ayat 111. Tadi Al-Mu'minun sempat kita singgung di awal sekali. 115 ini kita bahas tentang pentingnya orang masuk surga itu memang melalui kesabarannya. Dia sabar mengerjakan ketaatan, dia sabar menolak semua bisikan untuk melakukan dosa dan maksiat, sabar, tepis, tidak mau tolak terus, usahakan alihkan diri dari itu semua dan sabar atas ujian harian. Allah berfirman Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 111, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahumul faizun. Sesungguhnya pada hari ini Allah mengatakan, aku memberi ganjaran kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Belum lagi kalau ibu melakukan amal soleh ini. Kalau dosa, kita lakukan dosa, kebaikan Allah kita dihitung satu dosa saja. Tapi berat juga hukumannya ya. Tapi kalau amal soleh dipluskan agar menjadi motivasi buat kita, setiap amal soleh yang ibu lakukan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bukan dibalas satu, ya, tapi 10 kali lipat. Itu minimal. Dalam surah Al-An'am disebutkan ayat 160. Al-An'am 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithla wa hum la yudhlamun. Siapa saja yang berbuat kebaikan atau ketaatan kepada Allah mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya saja. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kalau kita kan berbuat amal soleh ya, dapat pahala. Kalau kita buat dosa kita dapat satu balasan dosa saja. Baik, jawabannya sederhana. Daripada dapat satu dosa, kenapa nggak dapat 10 pahala? Gitu kan? Kenapa nggak amal soleh saja? Daripada gosip, kenapa nggak bicara yang baik-baik saja? Gitu kan, minimal yang mubah, nanyain kabar orang misalnya, atau tanya ilmu pengetahuan pendidikan anak kah, apalah segala macam, banyak manfaatnya lebih bisa gitu daripada kita bicara hal-hal yang dosa. Daripada dosa, kenapa tidak yang baik-baik saja? Toh semua dosa ada konsekuensi hukum. Ya, lebih baik kita berbuat amal saleh gitu ya. Tapi begitulah syaitan teman-teman menghiasi mereka. Ya, ahli masa itu dihiasi seakan-akan mereka tidak buat salah. Bagaimana pasukan Quraisy keluar ke Badr 1000 orang, panas sekali, terik matahari, mereka keluar untuk memerangi muslimin. Toh ujung-ujungnya kalah juga dalam peperangan, dan akhirnya Nabi SAW kumpulin 70 tokoh-tokoh Quraisy yang mati waktu itu, lalu Nabi SAW ajak ngomong satu persatu. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebut gitu. Apakah kalian sudah dapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Ketahuilah aku sudah dapatkan apa yang Tuhanku janjikan untukku. Kemenangan dengan keimanan, ya, tersebar agama ini, gitu kan, dapat harta rampasan perang. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Bagaimana mereka mendengar Anda? Kata Nabi SAW sebagai mukjizat Allah untuk nabinya, ya, khusus buat Nabi saja. Kata Nabi SAW, wahai Umar, demi Allah mereka lebih mendengarkan ucapanku daripada kau dengar ucapanku sekarang, tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Kalau mau diapakan setelah jadi mati begitu? Penyesalan, gitu kan? Nah seperti itu, mereka keluar di perang Uhud juga begitu. Akhirnya jadi kalah dalam peperangan, dan juga ya banyak di antara mayit mereka yang masuk sudah dipastikan masuk dalam neraka dan meninggal dalam keadaan kufur, gitu ya. Jadi kesimpulannya kita harusnya berpegang. Saya akan tutup dengan 2 buah hadis ini, yaitu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah selalu kepada Allah dimanapun kamu berada. Patuh terus. Boleh nikmati, perintah kerjakan, larang haram, selesai. Gak ada negosiasi, gak ada upaya, gak ada coba-coba. Ya, amal soleh dipelajari untuk dikerjakan, dosa dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Oh, babi haram, saya mau tahu dulu rasanya gimana. Gak usah. Banyak, ada sapi, ada ayam, ada kambing. Kenapa harus
Zina haram tapi saya mau coba. Ada nikah kok, kenapa harus itu? Khamr nggak boleh. Saya mau coba dulu rasanya gimana, bir atau whisky untuk apa? Kenapa nggak langsung aja minum madu, sirup, air putih? Kenapa harus itu gitu? Kan gitu masalahnya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bertakwa kepada Allah, patuh pada Allah, tunduk, ya, kerjakan perintah, tinggalkan larangan dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lalu ikutkanlah perbuatan salahmu dulu, kalau pernah berbuat dosa dulu, dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang hijrah, taubat, beramal soleh lah. Maka amal soleh akan menghapuskan dosamu yang lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Setelah kamu hijrah, kamu taubat, berakhlaklah dengan baik, bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Salah satu maknanya adalah kalau seandainya ada manusia yang mengajakmu bertengkar, tinggalkan saja, nggak usah layani. Ada orang yang mengambil hakmu, usaha minta, kalau tidak dikasih berharap balasannya dari Allah. Ya itu, begitu saja, sederhana kok, gitu kan. Hadis yang kedua yang kita tutup adalah kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairu wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat secara keimanan, secara ilmu, kuat dengan imannya, tidak mudah tergoda, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya. Dia sendiri yang lemahkan. Wah, syaitan ini besar sekali godaannya. Mana? Memang syaitannya kelihatan. Dia sendiri yang besar-besarin tuh. Nggak ada tuh godaan syaitan besar. Dia cuma bisikin, ayo buat ini, ayo telepon, ayo ini. Kan bisikan. Kita tolak selesai. Syaitan nggak akan menjelma cekik leher kita. Enggak, kalau enggak saya bunuh kamu. Kan tidak ada. Jadi tidak usah bilang, oh syaitannya kuat. Kuat dari mana? Bohong, tipu dirinya sendiri. Kan gitu. Maka orang mukmin yang kuat secara keimanan, konsisten, komitmen, ini haram ya haram, ini halal ya halal. Halal saya nikmati, haram saya tinggalkan. Toh juga yang haram itu sedikit, halal lebih banyak gitu kan. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sedikit-sedikit menyimpang lagi, sedikit-sedikit dosa lagi. Ini ya sebenarnya lemah gitu. Lalu kata Nabi SAW, wa fi kullin khair. Tapi dua-duanya punya kebaikan. Walaupun orang mukmin yang sering kadang-kadang tergelincir, masih ada kebaikannya. Tapi tentu dikalahkan dengan orang mukmin yang kuat secara iman dan prinsip. Lalu Nabi SAW memberikan gambaran, ini wasiat beliau. Ihris ala ma yanfa'uk. Jaga selalu apa yang bermanfaat untukmu. Makin besar pahalanya, makin kejar, makin sibuk dengan amal-amal soleh. Jaga, ihris itu jaga. Jangan sampai luput sedikit sekejap pun. Selalu ya kita jaga yang bermanfaat. Bahkan ini satu resep luar biasa. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang mengajar 40 tahun lebih di Masjid Nabawi, menulis dalam buku beliau penjelasan satu nasihat yang baik. Beliau mengatakan, amal-amal yang mubah saja, mubah, kayak makan, minum, mandi, tidur, olahraga, ini kan mubah. Mubah hukumnya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak dosa kan gitu. Tapi semua yang mubah bisa seorang muslim mengubahnya menjadi sunnah hanya dengan niatnya. Dia dengan niat misalnya memberikan hak jasad. Makan bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, tapi oh Allah menciptakan jasad saya, Allah juga yang memberikan rasa lapar, berarti sinyal bahwasanya tubuh saya butuh nutrisi atau asupan makanan, maka saya makan karena ingin memberikan hak jasad. Berubah itu dari mubah menjadi sunnah. Ya, haus juga begitu, bukan cuma haus nih minum, cuma begitu doang, itu mubah. Tapi kalau niat, oh ya Allah, aku niatkan nih antara kita sama Allah untuk memberikan hak jasad karena Engkau yang menciptakan aku dan rasa haus ini, maka aku minum untuk memberikan hak jasadku. Jadi pahala jadi sunnah. Tidur juga begitu, daripada tidur 5-6 jam malam hari kosong hanya mubah saja, niatkan tidur untuk memberikan hak jasad supaya lebih kuat ibadah, berubah jadi sunnah. Ya. Mandi juga begitu, bukan cuma hilangkan gerah, tapi memang betul-betul mandi karena Allah yang datangkan gerah itu, dan Allah buat kita kalau gerah itu hilang setelah mandi segar, maka kita berikan hak jasad kita. Begitu seterusnya. Kita memberikan olahraga juga sama. Bukan cuma sekedar olahraga biasa, tapi kita niatkan olahraga karena memberikan hak jasad kita. Kembali kepada sabda Nabi SAW kepada Abu Darda, wali jasadika alaika haq. Dan pada jasadmu juga ada hak yang harus kamu berikan. Berarti itu luar biasa, kita bisa ubah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Selalu detail sekali. Per detik hidupmu cari yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Selalu minta pertolongan sama Allah dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Selalu minta pertolongan. Ya Allah tolonglah aku. Ya Allah mudahkan aku. Ya. Apa saja ibu selalu angkat tangan berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan. Mau apa saja. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Nanti kita lebih panjang lebar jelaskan di bab doa insyaAllah. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada.
Dan kalau kau tertimpa sesuatu sudah terlanjur terjadi, jangan bilang kalau seandainya saya lakukan ini dan itu tidak terjadilah ini. Enggak. Walakin kul, kalau sudah terjadi, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah terjadi, Allah lakukan apa yang dia inginkan. Fa inna law taftau amalu syaitan, karena lau kalau seandainya membuka pintu syaitan.